Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarkomdat akan menjelaskan cara kerja distance vector protocol dan link state protocol. Next please. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distance vector. Pengertiannya adalah metode routing pada suatu protokol yang dapat menentukan jalur terbaik dengan memilih jarak sesuai nilainya, di mana rute dengan jarak terpendek akan menjadi rute terbaik. Next. Dan karakteristiknya yang pertama itu menghabiskan sedikit proses dan sumber daya CPU memorinya, terus membutuhkan banyak bandwidth saat update informasi routing. Yang ketiga, masing-masing router tidak memiliki informasi topologi network secara keseluruhan. Dan yang keempat itu menggunakan metode dengan menentukan jarak dan arah. Next. Dan juga ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu terjadi pembuatan lalu lintas dikarenakan penyiaran jaringan secara berkala. Yang kedua, memakan bandwidth yang tersedia saat informasi routing ditukar dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, terjadi masalah keamanan yang disebabkan oleh pertukaran tabel routing yang penuh. Dan prinsip kerjanya, sebuah routing mengirimkan informasi ke router tetangga secara periodik. Jadi, sebuah router menghitung jalur dan jarak ke setiap router tetangga atau yang terdekatnya dan saling bertukar informasi dengan router terdekat atau tetangganya. Lalu, memasukkan ke dalam routing table jalur dalam cost terendahlah yang akan digunakan sebagai next hop. Jadi kalau misalnya di sini kan kita dari X ke A itu yang didapatkan nilai CXA. Terus dari A ke Y akan mendapatkan nilai DAY dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayuda Bayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsepnya. Yang pertama yaitu router B menerima informasi dari router A. Kemudian router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hop. Selanjutnya yaitu jumlah ini menambahkan distance vector. Dan yang terakhir yaitu router B melewatkan tabel routing baru ini ke router-router tetangganya yang lain, yaitu router C. Next. Kemudian routing loop pada distance vector. Routing loop adalah kebingungan tentang jangkauan jaringan tujuan. Perutan loop tidak hanya menghabiskan banyak bandwidth jaringan yang berharga, tetapi juga menyebabkan router percaya bahwa jaringan yang tidak dapat diakses. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Oke, baik. Kemudian memiliki maksud yaitu protokol perutaian distance vector menggunakan pengatur waktu pembaruan perutan untuk menyebarkan pembaruan perutan. Jika nilai pengatur waktu ini tidak sama di semua router, loop perutan dapat terjadi. Dengan kata lain, loop perutan dapat terjadi ketika semua router tidak menyiarkan pembaruan perutan secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu ketika loop terjadi, misalnya router A, berpikir bahwa jalur ke beberapa tujuan, misalnya router B, tersedia melalui router tetangganya, misalnya router C. Pada saat yang sama, router B berpikir bahwa jalur tersebut ke tujuan yang sama, yaitu router C tersedia melalui router pertama, yaitu router A. Ketika paket untuk tujuan C tiba, itu akan berputar tanpa henti di antara router A dan router B. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu maximum count. Maximum count yaitu distance memiliki kemampuan untuk self counting, namun routing menyebabkan count to infinity.
Untuk mencegahnya, distant vector perlu mendefinisikan sebagai maximum number, yang merupakan limit hop maksimumnya. Sekian dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Taufik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang contoh penentuan distance vector. Di sini ada sebanyak 7 router, yaitu router A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini bisa kita lihat, misalnya nilai dari A ke A itu sama dengan 0 karena terjadi loop. Lalu kemudian ada dari A ke B 3, C itu infinity yang artinya melewati beberapa router. Kemudian ada nilai D yaitu 4, dari A ke D itu 4. Lalu ada dari A ke E itu infinite, dari A ke F itu infinite, dan dari A ke G itu infinite. Lalu kemudian dari router B ke A itu nilainya sebanyak 3. Lalu dari B ke B lagi yaitu sebanyak 0, kemudian dari B ke C itu 6, dari B ke D adalah infinite karena melewati beberapa router, lalu dari B ke E itu 5, dari B ke F itu infinite, dari B ke G itu infinite. Kemudian dari C ke A itu infinite, dari C ke B itu 6, dari C ke C itu 0, dari C ke D itu infinite, dari C ke E itu infinite, dari C ke F itu 5, lalu dari C ke G itu sebanyak 4 nilainya. Kemudian dari perututan dari D ke A itu sebanyak 4, dari D ke B itu infinite, dari D ke C itu infinite, lalu dari D ke D itu sama dengan 0 karena rute sendiri, lalu kemudian dari D ke E itu sama dengan 6, kemudian dari D ke F itu infinite, dan dari D ke G itu infinite. Kemudian dari E ke A ini infinite, karena melewati beberapa router, lalu dari E ke A itu 5, dari E ke B itu 5, dari E ke C itu infinite, dari E ke D itu sebanyak 6, dari E ke E itu 0, dari E ke F itu 3 nilainya, lalu dari E ke G itu infinite. Dari F ke A nilainya sebanyak infinite, dari F ke B infinite, dari F ke C itu adalah 5, dari F ke D itu infinite, dari F ke E itu 3, dari F ke F itu 0, dan dari F ke G itu 2. Lalu yang terakhir perututan dari G ke A itu adalah infinite, dari G ke B infinite, dari G ke C itu adalah 4, dari G ke D itu adalah infinite, dari G ke E itu infinite, G ke F 2, dan dari G ke G 0. Kemudian di sini akan dicontohkan cara penentuan updating distance vector. Di sini sudah ada dari rute B ini nilainya, yaitu yang sebelum update ini sebanyak dari B ke rute A itu 3, B ke B0, dari B ke C6, dari B ke D itu adalah infinite, dari B ke E itu adalah 5, dari B ke G itu infinite, dan dari B ke G itu infinite juga. Lalu di sini untuk mencari nilai B update ini, kita perlu sandingkan dengan nilai perututan A yang dengan rumus jika misalnya A di sini nilainya 0, maka akan ditambahkan 2 yang nanti hasilnya jadi 2. Kemudian 2 tambah 3 nanti hasilnya menjadi 5 juga. Dan seterusnya sampai dari A ke G, rute A ke G yang itu sebanyak infinite. Kemudian untuk mendapatkan nilai update pada rute B ini, maka kita harus menyandingkan nilai rute B dengan rute A, di mana
nilai minimalnya itu adalah nilai yang paling kecil di antara kedua rute tersebut. Yang pertama, untuk rute B ke A, nilai rute minimumnya adalah 2, kemudian B ke B adalah 0, kemudian adalah B ke C itu adalah 6, kemudian dari B ke D adalah 6 juga, karena infinite, jika infinite dibandingkan dengan angka, maka kita mengambil nilai minimalnya adalah angka yang itunya. Kemudian ada nilai 5 bersama infinite, maka yang minimalnya adalah nilai 5. Kemudian infinite. Kemudian jika infinite dengan infinite, maka nilainya akan menjadi infinite sampai rute G tersebut. Kita menggunakan rumus B siku sama dengan minimal B siku, 2 plus A kurung siku. Di sini B receiver merupakan copy dari A vektor. Kemudian untuk selanjutnya kita bandingkan nilai B yang update sebelumnya, yaitu 3066, 5 infinite, dibandingkan dengan nilai E sama penjumlahannya, namun sekarang ditambah dengan angka 4, yaitu 4, misalnya 4 tambah infinite, maka hasilnya infinite, terus 4 ditambah 5, mohon maaf, ini harusnya 9, kemudian 4 ditambah infinite, terus 4 ditambah 6, 10, 4 ditambah 0 adalah 4, kemudian 4 ditambah 3, 7, dan 4 ditambah infinite, maka menjadi infinite. Lalu kita bandingkan untuk menilai, untuk mendapatkan nilai B setelah diupdate, yaitu nilai minimalnya sama seperti sebelumnya, yaitu 3 dibandingkan dengan nilai infinite, maka diambillah nilai 3. Kemudian 0 dengan 5, maka diambil nilai 0. Kemudian 6 dengan infinite, diambil nilai 6. 6 dengan 6, maka 6 juga. Kemudian nilai 5 dengan 0, harusnya 0, mohon maaf. Kemudian nilai infinite dengan nilai E, maka akan 7. Kemudian nilai B dengan yaitu infinite dengan infinite, maka nilainya infinite. Demikian, terus rumusnya ini adalah B siku sama dengan minimal B, 4 plus E. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang link state. Di sini ada contoh gambar routing. Ada 6 router A, B, C, D, E, dan F dengan nilai yang berbeda. Di sini pada tabel node A tertulis node B dan C. Yang D tidak dituliskan karena di sini hanya mengambil nilai minimum saja. Next. Lalu di sini dijelaskan tabel iteration dan true. Yang mana di sini saya mengambil router A sebagai patokan. Dari router A ke B bernilai 4, A ke C bernilai 3, A ke D bernilai 6, dan dari router A ke E dan D bernilai infinity karena harus melalui router C dan D. Lalu di sini router A dan B bernilai 4, sedangkan router A ke C, karena C termasuk router yang dilewati, maka di sana bernilai tidak ada atau di strip. Namun router A ke D jika melewati C, maka nilainya 5. Dan jika A langsung ke D, nilainya 6. Karena di sini mengambil nilai minimum saja, maka diambillah router AC ke router D dengan nilai 5, lalu router A ke E melalui C, melewati C ke D lagi, lalu ke E. Karena di sini router D tidak menjadi patokan, maka di sana bernilai infinity. Jika A ke F melalui router C, dan router C termasuk router true, maka nilainya menjadi 5. Begitupun seterusnya sampai dengan yang true router A, B, C, D, E, dan F.
kenapa nilainya kosong semua? Karena tidak bisa melalui jalur semuanya. Lanjut. Nah, yang di sini ada dua gambar yang di atas dan di bawah. Yang di atas itu adalah topologi lama, yang di bawah topologi baru. Topologi lama terlihat banyak cabang, rumit, maka disederhanakan menjadi topologi baru yang di bawah itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy Dimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari link state. Jadi, link state itu adalah sebuah metode routing yang membangun topologi database-nya sendiri, di mana masing-masing node memiliki gambaran lengkap mengenai peta jaringan, kemudian menentukan jalur terpendeknya. Next. Berikutnya ada prinsip kerjanya. Jadi, link state ini bekerja dengan cara yang berbeda dari distance vector. Walaupun proses pengumpulan informasi routingnya lebih rumit dan berat daripada distance vector, namun link state lebih reliable, lebih scalable, dan juga melayani jaringan besar, lebih terstruktur, dan juga lebih menghemat waktu. Perhitungan menggunakan algoritmanya Dijkstra. Next. Jadi ini ada beberapa karakteristiknya. Jadi yang pertama yaitu menghabiskan banyak proses dan sumber daya atau CPU dan memori. Yang kedua membutuhkan bandwidth yang lebih sedikit saat update informasi routing. Lalu yang ketiga yaitu masing-masing router memiliki informasi topologi networknya secara utuh. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan metode dengan menentukan jarak dan arah. Berikutnya. Berikutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari link state. Jadi kelebihannya yaitu pemilihan jalurnya dengan cost metric. Lalu yang kedua menggunakan informasi akhir saat ada perubahan jaringan. Lalu memiliki gambaran tentang jaringan yang digunakan untuk masing-masing router. Dan yang terakhir yaitu semua routernya memiliki kemampuan untuk mengcopy peta selama dalam jaringan. Lalu kekurangannya yang pertama yaitu perlu bentuk jaringan yang pasti. Lalu perlu banyak prosesor dan memori, dan LSA-nya akan membanjiri jaringan saat terjadi perubahan jaringan. Dan yang terakhir adalah administrator yang memahami routing link state sangat dibutuhkan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu metode link state ini lebih baik dibandingkan metode distance vector. Mengapa? Karena lebih reliable dan juga lebih menghemat bandwidth. Sangat cocok untuk jaringan yang kompleks strukturnya dan juga pendistribusian informasi secara cepat. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.